soal dan jawaban metode fisika teoritis. Dipresentasikan oleh Aisyah Fajar dengan NIM 20080101054. Dosen pembimbing Dr. Muhammad Sontang Sihotang, SSI MSI. Mata kuliah Metode Fisika Teoritis. Program Studi S1 Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara 2022. Soal yang pertama, pilihan berganda A, B, C, D. 1. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai teori relativitas umum Einstein, kecuali A. Ruang angkasa terbuat dari anyaman medan, ruang, dan waktu. B. Sesuatu yang tidak memiliki massa, diam, tidak terpengaruhi oleh gravitasi. C. Gravitasi merupakan kelengkungan ruang waktu sebagai akibat keberadaan massa. D. Alam semesta terdiri atas 4 dimensi yang saling terkait. E. Kerangka acuan dapat mengalami percepatan gravitasi. Diketahui A. Ruang angkasa terbuat dari anyaman medan, ruang, dan waktu. B. Sesuatu yang tidak memiliki massa, diam, tidak terpengaruhi oleh gravitasi. C. Gravitasi merupakan kelengkungan ruang waktu sebagai akibat keberadaan massa. D. Alam semesta terdiri atas 4 dimensi yang saling terkait. E. Kerangka acuan dapat mengalami percepatan gravitasi. Ditanya, pernyataan yang benar mengenai teori relativitas umum Einstein kecuali. Penyelesaian. Menurut Einstein, ruang waktu tidak dapat dipisahkan. Kata lain, alam semesta digambarkan menempati ruang 3 dimensi ditambah dimensi waktu yang terkait dengan dimensi ruang. Waktu merupakan besaran relatif, bisa berbeda antara pengamat yang satu dengan yang lain. Jawab pilihan D benar. 2. Teori apa yang telah memprediksi tentang adanya lubang hitam pada ruang dan waktu? Teori mekanikal klasik. B. Teori relativitas khusus. C. Teori Newton. D. Teori relativitas umum. Diketahui A. Teori mekanikal klasik. B. Teori relativitas khusus. C. Teori Newton. D. Teori relativitas umum. Ditanya, teori apa yang memprediksi tentang lubang hitam? Penyelesaian. Teori relativitas umum ini memprediksikan adanya keberadaan daerah lubang hitam yang mana ruang dan waktu terdistorsi. Sedemikiannya tiada satupun. Jawab D. Teori relativitas umum. 3. Apakah yang dikerjakan oleh Newton sehingga membantu meletakkan dasar bagi revolusi industri? A. Mengerjakan mekanika benda bergerak. B. Mengerjakan gravitasi. C. Mengerjakan mekanika benda bergerak dan gravitasi. D. Mengerjakan mekanika kuantum. Diketahui A. Mengerjakan mekanika benda bergerak. B. Mengerjakan gravitasi. C. Mengerjakan mekanika benda bergerak dan gravitasi. D. Mengerjakan mekanika kuantum. Ditanya, yang dikerjakan oleh Newton sehingga membantu meletakkan dasar bagi revolusi industri ialah. Penyelesaian. Ketika Newton mengerjakan mekanika benda bergerak dan gravitasi, ia membantu meletakkan dasar bagi revolusi industri. Jawaban C. Pilihan berganda 1, 2, 3, 4. 1. Beberapa yang melahirkan filsafat ilmu. 1. Ketakjuban. 2. Ketidakpuasan. 3. Keingintahuan. 4. Keraguan. A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Diketahui 1. Ketidaktajuban. 2. Ketidakpuasan. 3. Keingintahuan. 4. Keraguan. Ditanya, beberapa hal yang melahirkan filsafat ilmu. Penyelesaian. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari peran filsafat sebagai cara berpikir yang radikal. Jawaban E. 2. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan alam semesta. Berikut adalah ayat-ayatnya. 1. Al-Waqiah ayat 75-76. 2. Az-Zariyat ayat 47. 3. Al-Anbiya ayat 30. 4. Fussilat ayat 11. 5. Al-Anbiya ayat 104. 6. Ibrahim ayat 48. Ayat mana saja yang menjelaskan tentang terciptanya alam semesta? A. 1, 3, dan 4. B. 2, 4, dan 5. C. 1 dan 4 saja. D. Semuanya benar. Diketahui 1. Al-Waqiah ayat 75-76. 2. Az-Zariyat ayat 47. 3. Al-Anbiya ayat 30.
4 Al-Fussilat ayat 11, 5 Al-Anbiya ayat 104, 6 Ibrahim ayat 48. Ditanya, ayat yang menjelaskan tentang terciptanya alam semesta ialah penyelesaian soal penciptaan langit dan bumi yang dibicarakan Al-Quran dalam 6 ayat. Ayat-ayat itu menceritakan proses penciptaannya, penghancuran, dan pengembalian ke bentuk semula secara sempurna, indah, teliti, dan mengagumkan. Ayat-ayat itu antara lain soal yang ketiga tentang true false. 1. John Dalton adalah asisten Newton yang membenarkan adanya unsur kebenaran dari cerita Newton dan pohon apel dalam penemuan gravitasi. Benar atau salah? Diketahui, John Dalton adalah asisten Newton yang membenarkan adanya unsur kebenaran dari cerita Newton dan pohon apel dalam penemuan gravitasi. Ditanya, benar atau salah? Penyelesaian, orang yang membenarkan kisah Newton yang merenung di bawah pohon apel adalah asistennya saat itu yang bernama John Conduit. Lewat catatannya membenarkan peristiwa tersebut memang benar terjadi. Sedangkan John Dalton adalah seorang ilmuwan yang terkenal karena memperkenalkan teori atom ke dalam kimia, sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan kisah Newton. Jawaban salah. Soal yang kedua, jika seseorang bergerak dengan kecepatan mendekati atau bahkan melebihi kecepatan cahaya, waktu akan berjalan lebih cepat bagi mereka dibandingkan dengan seseorang yang tinggal di bumi. Benar atau salah? Diketahui, jika seseorang bergerak dengan kecepatan mendekati atau bahkan melebihi kecepatan cahaya, waktu akan berjalan lebih cepat bagi mereka dibandingkan dengan seseorang yang tinggal di bumi. Ditanya, benar atau salah? Penyelesaian, fenomena ini disebut dilatasi atau dilation. Dan lagi, ini terjadi pada semua orang. Artinya bahwa jika kita bergerak mendekati kecepatan cahaya, semua orang melihat kita akan melihat bahwa waktu akan berjalan lebih lambat. Jawaban salah. Soal yang keempat mengenai esai test. Apakah USG itu? Mengapa USG tidak berbahaya bagi tubuh? Diketahui tidak ada. Yang ditanya, apakah USG itu? Mengapa USG tidak berbahaya bagi tubuh? Penyelesaian, ultrasonografi medis atau USG adalah sebuah teknik diagnosis pencitraan menggunakan suara ultra yang digunakan untuk mencitrakan organ internal dan otot. Ukuran mereka, struktur dan luka patologi membuat teknik ini berguna untuk memeriksa organ. USG tidak berbahaya bagi tubuh karena walaupun pemeriksaan USG menghasilkan suhu panas, akan tetapi suhu panas yang dihasilkan sangat kecil, yaitu kurang dari 1 derajat Celcius. Efek ini tidak berdampak pada janin karena ia dilindungi oleh cairan ketuban di dalam rahim. Soal yang ke-15, apakah yang dimaksud dengan shock listrik dan apa pengaruhnya terhadap organ tubuh? Diketahui tidak ada. Ditanya, apakah yang dimaksud dengan shock listrik dan apa pengaruhnya terhadap organ tubuh? Penyelesaian, shock listrik adalah cedera tubuh akibat kontak langsung dengan sumber tegangan tinggi. Pengaruhnya terhadap organ tubuh ialah tubuh penderita akan mengalami ventricular fibrillation atau fibrilasi ventrikel yang kemudian diikuti dengan kematian. Soal yang ke-16, gelombang bunyi dibedakan 3 berdasarkan frekuensinya, yaitu diketahui gelombang bunyi dibedakan menjadi 3 berdasarkan frekuensinya. Ditanya, sebutkan 3 gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Penyelesaian, berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi meliputi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Soal yang ke-17, efek biologis atau kelainan atau kerusakan jaringan dari radiasi terdiri dari efek somatis dan efek genetis. Jelaskan apa yang dimaksud efek somatis dan efek genetis. Diketahui, efek biologis, kelainan atau kerusakan jaringan dari radiasi terdiri dari efek somatis dan efek genetis. Ditanya, apa yang dimaksud efek somatis dan efek genetis? Penyelesaian, efek somatik adalah efek radiasi yang dirasakan oleh individu yang terpapar radiasi. Efek genetik atau efek pewarisan adalah efek yang dirasakan oleh keturunan dari individu yang terkena paparan radiasi. Soal yang ke-18, jenis radiasi dibedakan menjadi 2, yaitu yang dapat menimbulkan ionisasi dan yang tidak dapat menimbulkan ionisasi. Sebutkan contohnya. Diketahui, jenis radiasi dibedakan menjadi 2, yang dapat menimbulkan ionisasi dan yang tidak menimbulkan ionisasi. Ditanya, sebutkan contoh radiasi pengion dan non-pengion.
Penyelesaian. Contoh radiasi pengion antara lain sinar X, sinar gamma, partikel alfa, partikel beta, dan neutron. Contoh radiasi non-pengion antara lain sinar ultraviolet, sinar tampak, sinar inframerah, gelombang mikro. Soal yang ke-19. Darah yang dipompa jantung dan mengalir melalui pembuluh aorta dengan R aorta 0,012 m memiliki kelajuan sekitar 0,3 m per s. Hitunglah kelajuan aliran darah dan pembuluh arteri. R arteri sama dengan 0,005. Diketahui R aorta sama dengan 0,012 m V atau kelajuan diketahui 0,3 m per s. Ditanya, jika R arteri sama dengan 0,005, hitunglah kelajuan aliran darah. Penyelesaian. A1 dikali dengan V1 sama dengan A2 dikali V2. R kuadrat 1 dikali V1 sama dengan R kuadrat 2 dikali dengan V2. 0,012 dikuadratkan dikali 0,3 m per s menghasilkan 0,0005 m kuadrat dikali V2. V2 sama dengan 1,728 m per s. Soal ke-20. Perumusan frekuensi gelombang bunyi yang didengar oleh pengamat yang diam dan sumber bunyi yang bergerak adalah. Diketahui tidak ada. Ditanya, apakah perumusan untuk frekuensi gelombang bunyi yang didengar oleh pengamat yang diam dan sumber bunyi yang bergerak? Penyelesaian. Formula efek Doppler dengan rumus Fp sama dengan F